Oke, halo semuanya. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih em, cara atau proses-proses dari RPA life cycle. Nah, jadi RPA life cycle ini tuh adalah proses di mana RPA ini dapat terbentuk ya, sehingga di sini kita dapat membentuk suatu program yang tentunya dapat membantu manusia dalam aktivitasnya untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang bersifat repetitif. Nah, kita langsung saja lanjut ke bagaimana RPA life cycle ini. Nah, jadi RPA life cycle sendiri terdiri dari 6 tahap, yaitu yang pertama adalah discover, yang kedua adalah solution design, yang ketiga adalah development, yang keempat adalah UAT, lalu dilanjutkan dengan deployment, dan yang terakhir adalah execute bots, yang tentunya akan kita bahas satu persatu tahapnya dalam sesi kita hari ini. Oke, jadi kita mulai pertama dari discover. Nah, sesuai dengan namanya nih discover, yaitu berarti kita menggali tentang bagaimanakah sistem kita dapat kita bentuk. Nah, hal ini dapat kita lakukan dalam 4 cara, yaitu pertama-tama kita harus mengkolek data, setelah kita mendapatkan data, kita harus melakukan analisis, melakukan decision, dan yang terakhir adalah kita harus melakukan measure complexity. Nah, yang pertama, kita harus melakukan aktivitas mengkolek data, yaitu berarti di sini adalah kita biasanya harus mewawancarai end user kita, sehingga kita tahu apakah proses yang sebenarnya memang si user butuhkan. Nah, setelah itu kita harus melakukan analisis. Kira-kira pada letak proses manakah yang dapat kita implementasikan RPA sendiri. Karena kita tahu ya bahwa program RPA tidak dapat membuat semuanya dapat dikerjakan secara otomatis. Akan tetapi ini harus bersifat repetitif sehingga dapat kita implementasikan RPA di dalam prosesnya. Nah, setelah kita sudah melakukan analisis, maka kita harus langsung melakukan decision. Kita harus menarik kesimpulan. Kita harus menarik apakah memang proses tersebut dapat dijadikan RPA atau tidak. Jika memang bisa, maka kita dapat melanjutkannya dengan cara kita mengukur kompleksitinya. Nah, setelah kita udah melakukan discover, setelah kita tahu bagaimana rumitnya, setelah kita juga mengambil decision ya bahwa proses tersebut dapat kita lakukan, dapat kita implementasikan RPA di dalamnya. Maka dari itu sekarang kita harus melakukan solution design, yaitu kita memberikan desain solusi di sini. Nah, desain solusi ini harus dalam 3 bentuk, yaitu pertama adalah budget, yang kedua adalah people, dan yang ketiga tentunya adalah time. Nah, budget di sini berisi tentang berapa banyakkah kira-kira cost yang dibutuhkan oleh kita untuk membuat RPA ini, bahkan jika memang RPA-nya gagal. Nah, itu tuh harus diperkirakan semuanya dalam budget. Lalu yang kedua, kita juga harus mengumpulkan solution design dalam bentuk people. Itu di sini kita harus tahu bahwa siapa saja yang akan ikut serta dalam perancangan RPA tersebut. Lalu yang ketiga di sini kita juga harus menentukan kira-kira berapa banyak waktu time consuming yang mungkin dapat dihabiskan oleh kita untuk membuat RPA ini. Nah, time sendiri dapat kita gambarkan dalam bentuk Gantt chart atau mungkin dalam bentuk sistem-sistem estimasi waktu yang lainnya seperti misalkan AON atau mungkin juga dalam bentuk DPM gitu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke solution design-nya masih sama. Di sini kita harus menjelaskan tentang flow chart-nya, di mana kita harus menjelaskan dari awal hingga akhir bagaimanakah sebenarnya proses dalam RPA ini itu dapat terjadi. Ini tuh dapat kita gambarkan dalam bentuk flow chart. Jadi ini akan menceritakan secara singkat, secara diagram bagaimanakah RPA ini dapat bekerja. Nah, selanjutnya nih, setelah itu kita juga harus memberikan solution design dengan kita memberitahu tools apakah sebenarnya dapat kita gunakan yang akan kita gunakan dalam pembuatannya. Nah, misalkan di sini saya ingin menggunakan tools UiPath gitu. Nah, selanjutnya di sini kita juga harus melakukan development. Setelah kita sudah tahu nih tools apa yang akan kita gunakan, berapa budget yang akan kita habiskan, berapa time consuming yang harus kita jalani, dan juga orang siapa aja gitu yang dapat kita
ikut sertakan dalam proses pembuatan RPA ini. Nah, selanjutnya akan kita lanjutkan ke development, yaitu adalah proses pembuatannya. Nah, proses pembuatan di sini dapat kita lakukan pengkodean ya, pengkodean dari si RPA-nya ini, sehingga dapat memenuhi flowchart yang tadi nih, flowchart yang sudah kita buat, di mana kita memang RPA-nya ingin dari proses hingga awal sampai akhir, kita implementasikan dalam bentuk kode. Nah, setelah kodenya sudah jadi, setelah memang sudah terbentuk, maka dari itu kita akan langsung melakukan UAT. Nah, UAT ini apa? UAT ini tuh adalah testing. Nah, testing itu tuh merupakan suatu program, eksekusi program, ataupun sistem secara intens untuk menemukan error. Nah, kita kan memang membuat RPA ini dengan tujuan untuk mengurangi human error ya. Tetapi akankah menjadi sebuah bencana jika memang program yang kita buat tuh error ternyata, atau mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan dari si end user. Maka dari itu testing ini akan kita lakukan terlebih dahulu, akan kita tes terlebih dahulu apakah memang sudah sesuai dan memang sudah sesuai dengan kriteria biasanya. Kriteria yang memang sudah ditetapkan dari awal, seperti itu. Nah, dilanjutkan ke deployment. Nah, apa itu deployment? Deployment itu adalah kegiatan untuk menyebarkan aplikasi yang telah dikerjakan oleh para pengembang. Nah, jika memang testing yang tadi biasanya tuh dites ya, kira-kira kinerjanya apakah sudah oke. Nah, deployment sendiri itu lebih bersifat ke kita menyebarkan aplikasi RPA yang memang sudah kita kembangkan untuk langsung digunakan gitu, untuk akan langsung disebarkan ke end user-nya, sehingga dapat kita lakukan delivery pemindahan sistem ke mereka, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan lanjutkan ke execute bots. Nah, execute bots ini sendiri adalah langsung ke implementasinya ya. Jadi execute bots itu tuh adalah tahap akhir di mana kita akan mengeksekusi program tersebut di end user. Nah, kalau begitu sekian dari saya. Terima kasih.